Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan tubuh klien secara keseluruhan, hanya bagian tertentu yang dianggap perlu untuk memperoleh data yang sistematis dan komprehensif, memastikan atau membuktikan hasil anamnesa, menentukan masalah, dan merencanakan tindakan keperawatan yang tepat bagi klien. Pemeriksaan fisik mutlak dilakukan pada klien, terutama pada klien yang baru masuk ke tempat pelayanan kesehatan untuk dirawat sewaktu-waktu sesuai kebutuhan klien. Jadi, pemeriksaan fisik ini sangat penting dan harus dilakukan pada kondisi tersebut, baik klien dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Pemeriksaan fisik menjadi sangat penting karena sangat bermanfaat baik untuk menegakkan diagnosa keperawatan, memilih intervensi yang tepat untuk proses keperawatan, maupun untuk mengevaluasi hasil dari asuhan keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Alfira, kelas E Keperawatan dari Universitas Nasional. Pemeriksaan head to toe terdiri dari pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu dengan memeriksa tekanan darah, suhu, nadi, dan juga respirasi atau pernapasan. Tujuannya untuk mengetahui nilai normal dari tanda-tanda vital tersebut. Pada dasarnya, pemeriksaan fisik terdiri dari pemeriksaan kesatu, yaitu inspeksi, yaitu untuk mengetahui adakah kelainan pada organ tubuh yang hendak diperiksa. Lalu ada palpasi, yaitu menyentuh dengan teknik tertentu untuk memeriksa adakah benjolan, tulang yang patah, atau kelainan lainnya. Lalu ada perkusi, yaitu tubuh akan mengeluarkan suara tertentu walaupun dalam kondisi normal. Misalnya pada paru-paru akan terdengar sonor karena berisi udara. Dan pada lambung akan terdengar timpani karena berisi gas. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi adakah cairan atau massa pada tubuh seseorang. Contohnya, jika paru-paru kita diketuk malah terdengar redup, maka kemungkinan adanya massa pada organ tersebut. Lalu ada lagi auskultasi, yaitu pemeriksaan dengan stetoskop untuk mendengar adakah kelainan pada organ pada pemeriksaan jantung, paru, dan lambung. Selain pemeriksaan tanda-tanda vital, di sini juga ada pemeriksaan fisik lainnya, yaitu seperti pemeriksaan kepala dan leher. Lalu ada pemeriksaan dada, lalu ada pemeriksaan perut. Ada pemeriksaan head to toe atau pemeriksaan fisik selain pemeriksaan tanda-tanda vital atau TTV, yaitu ada pemeriksaan kepala dan leher, ada pemeriksaan dada, ada pemeriksaan perut, ada pemeriksaan neurologis atau sistem saraf, ada pemeriksaan dermatologis dengan melihat kondisi kuku dan juga kulit, lalu ada pemeriksaan ekstremitas. Tujuan dari pemeriksaan fisik atau head to toe ini, kesatu, untuk mengetahui adanya penyakit tertentu sehingga dapat ditangani lebih awal. Yang kedua, untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang dapat berkembang menjadi penyakit kronis yang akan mendatang. Yang ketiga, untuk memperbaharui status imunitas pada tubuh diri kita. Yang keempat, untuk memastikan apakah kita ini menjalani hidup sehat. Agar pemeriksaan fisik dapat dilakukan dengan baik, maka perawat harus memahami ilmu pemeriksaan fisik dengan sempurna. Dan pemeriksaan fisik ini harus dilakukan secara beruntun, sistematis, dan dilakukan dengan prosedur yang benar. Nah, bagaimana sih cara melakukan pemeriksaan fisik ini? Mari simak video berikut. Halo, nama saya Sujarni. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan keperawatan, ingin mempraktekkan bagaimana cara pemeriksaan fisik pada anak. Berhubung sekarang sedang ada pandemi virus corona, jadi saya menggunakan alat peraga seadanya, itu menggunakan boneka,
Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita siapkan peralatannya dan siapkan mainan untuk anak kecil berdasarkan usianya, agar ketika si anak menangis bisa kita kasih mainan itu. Selanjutnya saya siapkan peralatannya. Di sini peralatan yang digunakan itu ada tensimeter, stetoskop, tong spatel, kemudian ada pen LED atau lampu, ada hammer, termometer, metlin, timbangan. Karena ini lagi kondisi seperti ini, jadi hanya pengganti aja, nanti saya gunakan untuk timbang berat badannya. Dan ada buku untuk pencatatan dokumentasi. Selanjutnya, langkah yang akan dilakukan sebelum kita melakukan tindakan ataupun setelah melakukan tindakan, usahakan untuk mencuci tangan. Apabila ada air mengalir, kita gunakan air, tapi kalau misalnya kondisinya tidak ada air mengalir, kita gunakan hand rub. Kita bisa lakukan dengan cara kemudian sebelum kita melakukan tindakan dan mempersiapkan peralatan, habis itu cuci tangan, kita komunikasi dulu kepada anak. Ini saya gunakan peraganya hanya boneka karena sedang ada wabah pandemi corona ini, jadi saya gunakan peraga seadanya dan bikin videonya juga seadanya ya. Jadi saya gunakan yang ada. Saya menggunakan boneka. Pasiennya kurang lebih berusia 4 tahun. Jadi kalau misalnya anak ini komunikasinya aktif dengan petugas medis, itu boleh kita lakukan langsung. Tapi kalau misalnya anaknya agak sulit untuk berkomunikasi, kita bisa bertanya kepada kedua orang tuanya, ibunya ataupun kepada bapaknya. Jadi kalau misalnya memang anaknya mau berkomunikasi dan mudah untuk diajak komunikasi, kita Halo cantik, namanya siapa? Oh, namanya Aisyah. Hai cantik. Nama suster Arni. Nanti mau diperiksa dulu ya. Sakitnya apa? Pertama, periksa bagian kepala. Kepala itu ada luka atau kebersihan kepalanya, bentuk rambutnya. Jadi setelah di bagian kepala, kita lihat bagian wajahnya. Wajahnya simetris tidak antara hidung, mulut, bagian pipinya. Setelah di bagian wajah, kita lihat bagian matanya. Kita lihat matanya. Coba matanya ke atas. Terus coba lihat ke bawah. Coba kita lihat matanya menggunakan flashlight. Matanya bagus. Coba bagian hidungnya. Lihat kebersihannya, apakah ada cairan yang abnormal, kandungan ada sinus. Tuh, coba lihat bagian mulutnya menggunakan tong spatel. Coba adek, coba gitu, yang kuat, pintar. Coba lihat, oh tidak ada amandel, giginya bagus, lidahnya bagus. Oh iya, ini coba dilihat telinganya ya, bersih nggak? Oh, tidak ada abnormalitas, jadi bagus. Yang kiri juga bagus. Coba dilihat lehernya juga, oh tidak ada pembesaran
kelenjar di leher. Itu, ayo nak, tiduran dulu ya, sayang, tiduran ya, ayo nak, cantik, Dede Ais tidur ya. Kita lihat dadanya ya nanti ya. Selanjutnya kita lihat respiratorinya, lihat apakah simetris atau tidak, ada benjolan atau tidak. Kita dengarkan menggunakan stetoskop. Kemudian kita dengarkan pernapasannya. Dede Ais, coba tarik nafas. Coba lagi. Kemudian kita lihat abdomennya, apakah ada benjolan, simetris atau tidak. Isi khususnya, coba kita dengarkan. Kemudian coba kita lihat ekstremitas kanan. Coba tangannya naikin. Bagus. Coba kakinya, ekstremitas bawahnya. Coba angkat. Coba turunin. Oh, bagus. Pinter. Yuk, mari kita duduk-duduk. Duduk ya. Coba ditensi dulu ya. Gak sakit kok, cuma dipompa sedikit. Tensi dulu ya. Coba. Bagus. Jadi sekalian kita periksa nadinya menggunakan jam. Kemudian kita cek suhu tubuhnya, karena usianya di bawah 6 tahun, jadi kita lakukan termometernya di bawah lidah. Coba oh udah bagus. Kemudian cek tinggi badannya, coba lihat tinggi badannya berapa ya. Pinter. Kemudian ayo Dede Ais, timbang berat badannya dulu ya. Pinter. Tingginya berapa? Berapa ya? Oh, 20. Oke, selesai ya. Nggak sakit kan? Yang terakhir, kita dokumentasikan hasil dari pemeriksaan tersebut. Setelah sudah selesai, bereskan peralatannya. Terus kemudian cuci tangan kembali seperti awal sebelum melakukan tindakan. Selesai. Sekian pemeriksaan fisik pada anak. Kurang lebihnya mohon maaf karena memang keterbatasan lokasi, keterbatasan peraganya, dan keterbatasan alat. Jadi hanya ini yang saya bisa tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.